Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Di inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu marikana min amal ka'inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakin nabnahu dhu bighni. Itu ada kesalahan ya dalam kitab, pakai ain, yang benar pakai ghin, dhu bighni. Wa ra'idat tartiba illa fil ladhi qalaita fiha ahuna ghairal badi wa hamza'in naftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa dzakaksiri faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haitsu inna liyaminin mukmilah au hukiyat bil qawli au halat mahal halin kazurtuhu wa inni du amal wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu ladhu tuqa wa ba'da idha fuja'atin aw qasami lalama ba'dahu biwajhaini numi ma'atil wi fal jaza wa dhayat tarin fi nahwi khairul qawli inni ahmad ma'atil wi fal jaza wa dhayat taridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahu inni la wazar wa la yali dillama ma qad nufiya wa la minal af'ali ma karabiya wa qad yaliha ma'a qad ka'innada laqad sama 'alal 'ida mustahwida wa tashabul wasita ma'mulal khabar wal fasla wasman halla qablahul khabar wa waslu ma bidil khurufi mubtilu
i'malaha wa qad yubaqqal amalu wa jaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an wa khuffifat inna faqalal amal wa talzamul lamu idza ma tuhmal wa rubbama stughniya anha in bada manatiqun aradahu mu'tamida wal fi'lu illam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indi musalla wa in tukhaffaf anna fasmu hastakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an wa iyakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanul faslu biqad aw nafyin aw tanfisin aw law wa qalilun dzikrul law wa khuffifat ka'anna aidan fanwi mansubuha wa thabitan aidan ruwi. Nah, pembahasan kita tentang inna wa akhwatuha fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula, inna wa akhwatuha summiyat bil huruf al-musyabbahati bil af'al. Inna wa akhwatuha itu disebut al-huruf al-musyabbahatu bil af'al, huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Li'annaha mabniyatul awakhir alal fathi kal mabi, karena inna wa akhwatuha huruf akhirnya mabni fathah seperti fi'il madhi. Ma'a binaiha ala thalathati akhrufin fasaidan, kemudian terbentuk dari 3 huruf hijaiyah atau lebih. Ini tandanya huruf yang sama dengan fi'il ya. Jadi fi'il itu minimal 3 huruf atau lebih. Nah, inna wa akhwatuha terbentuk dari 3 huruf atau lebih yang merupakan ciri fi'il. Wali wujudi maknal fi'li fi kullin minha at-ta'kid wa tashbih wa nahwihima mimma huwa min ma'anil af'al. Dan juga terkandung makna fi'il pada setiap anggota inna wa akhwatuha, seperti menguatkan, menyerupai atau semisalnya, yang itu semua adalah makna-makna fi'il. Taib. Jadi kalau ditanya sebutkan 3 kemiripan inna wa akhwatuha dengan fi'il yang menyebabkan disebut sebagai al-huruf al-musyabbah bil af'al. Jawabannya yang pertama,
mabni fathah seperti fi'il madhi. Yang kedua, terbentuk dari 3 huruf hijai atau lebih yang merupakan ciri fi'il pada umumnya ya. Dan yang ketiga, mengandung makna fi'il. Jadi inna wa akhwatuha itu mengandung makna fi'il seperti menguatkan, menyerupai dan yang semisalnya, berharap ya. Ini semua adalah kandungan makna fi'il. Taib al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nahu inna zaidan alimun. Inna wa akhwatuha itu beramal menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Contohnya inna zaidan alimun. Zaidan isimnya inna, alimun khobarnya. Dikebalikan dari kana ya. Di inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksun malikanna min amal ya. Jadi inna anna laita lakinna la'alla ka'anna, amalnya itu kebalikannya kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, berarti inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Taib al-mas'alatu ats-tsalitsah. Inna wa akhwatuha kulluha hurufun. Inna wa akhwatuha itu semuanya berbentuk kalimah huruf. Kalau kana semuanya berbentuk fi'il ya, fi'il naqis. Kalau inna wa akhwatuha semuanya berbentuk huruf. Wa ya thamaniyatu ahrufin, dan ada 8 huruf. Al-awwal inna litaukid. Yang pertama inna yang mengandung makna menguatkan atau sungguh. Nahu qouli ta'ala innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lafzul jalal Allah isimnya inna, ghafurun khobar yang pertama, rahimun khobar yang kedua. Atsani anna litaukid. Yang kedua ialah anna yang artinya juga menguatkan atau sungguh. Nahu inna zaidan alimun bi anni kuf'un. Sesungguhnya Zaid itu tahu bahwa aku sejajar dengannya, setara atau selevel dengannya. Bi anni dhamir ya mutakallim, isimnya anna, kuf'un khobarnya. Nah. Ats-tsalis lakinna istidrak wa taukid. Lakinna ini memiliki arti istidrak, itu akan tetapi. Nah, itu mengomentari pernyataan sebelumnya. Wa taukid, dan juga memiliki makna taukid, itu sesungguhnya ya. Fal awal nahwu walakinna banahu udubirni. Yang pertama adalah yang mengandung makna istidrak. Contoh walakinna ibnahu, akan tetapi putranya Budirnin memiliki kebencian atau kedengkian atau dendam. Nah, jadi kalau dibaca tadi syairnya ka inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakinna blau budirni. Sesungguhnya Zaid itu mengetahui bahwasanya aku sekufu atau setara dengannya,
akan tetapi putranya si Zaid pendendam, hasad, dengki, ya. Nah, jadi mengomentari pernyataan sebelumnya. Ibnahu isimnya lakinna dzudhirnin khobarnya. Taib. Wasani nahu law ja'ani aqamtuhu lakinnahu lam yaji. Yang kedua yang mengandung arti taukid. Jadi sesungguhnya, ya, akan tetapi sesungguhnya, ada kata-kata sesungguhnya. Seandainya dia datang kepadaku, aku akan memuliakannya. Lakinnahu lam yaji, tapi sungguh dia tidak datang. Dhamir ha isimnya lakinna, lam yaji khabarnya. Arabi ka'anna litashbih indal jami' nahu ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna mengandung arti at-tashbih, yakni serupa atau bagaikan atau seperti, menurut seluruh ahli nahwu. Maksudnya ka'anna yang artinya tasbih itu diakui oleh seluruh ulama ahli nahwu. Contoh ka'anna Zaidan asadun, Zaid itu bagaikan singa. Zaidan isimnya ka'anna, asadun khobarnya. Wa za'ama al-kufiyun anna ka'anna ta'ti litahqiq. Orang-orang ahli nahwu Kufah, mereka beranggapan bahwasanya bahwasanya ka'anna itu juga bisa mengandung arti tahqiq, ini sesungguhnya, ya. Nahwu qaulihim, seperti contoh ucapan mereka, fa asbaha batnu makkata muksya'aran ka'annal arda laisa biha Hisham. Nah, artinya fa asbaha batlu Makkah, lembah yang ada di kota Makkah, atau batnu itu perut, ya, itu perut, maka itu lembah kota Makkah berubah menjadi sangat dingin, menyebabkan kulit menggigil. Ka'anna al-arda laisa biha Hisham, sungguh, artinya tanah atau bumi
laisa bihasyam, ya, tidak berbelas kasihan dengannya. Ya, sungguh bumi saat itu tidak dermawan dengannya atau tidak bermurah hati dengannya, saking dinginnya. Nah, ekstrim begitu ya. Jadi ka'annal ardo artinya sungguh, ditahqiq menurut anggapan Adinahu Kufah. Wa za'ama Ibnu Sayyid annaha ta'ti ridon idza kana khabaruha fi'lan aw darfan aw sifatan min sifati asma'iha. Bahkan Ibnu As-Sayyid beranggapan ka'anna juga memiliki arti menyangka jika khobarnya berbentuk fi'il atau dhorof atau salah satu dari sifat nama-namanya. Perhatikan baik-baik. Nah, ka'anna Zaidan yanam, ya, artinya sepertinya Zaid sedang tidur. Ridon namanya. Ka'anna Zaidan amamal bait, sepertinya itu dugaan, sangkaan, sepertinya Zaid ada di depan rumah. Ka'anna Zaidan qawiyun, sepertinya Zaid itu kuat. Coba perhatikan khobar-khobarnya itu. Yang pertama berbentuk fi'il, yanamu. Yang kedua berbentuk dhorof, amamal bait. Yang ketiga berbentuk salah satu dari sifat isimnya, ya, qawi. Maka menurut Ibnu As-Sayyid, ka'anna di sini artinya ridon, ya, artinya sepertinya, ya, kayak-kayaknya, gitu ya. Nah, wazama Abul Husain Al-Ansari annaha ta'ti takrib. Abul Husain Al-Ansari beranggapan bahwa ka'anna ini juga memiliki arti takrib, yaitu sebentar lagi. Lahu ka'anna Zaidan qaim, sebentar lagi Zaid bangun, namanya takrib, ya, atau hampir bangun. Wa za'ama Abu Ali Al-Farisi annaha qad ta'ti nafi. Bahkan Abu Ali Al-Farisi beranggapan ka'anna juga mengandung arti nafi, tidak. Nahu ka'anna Zaidan dhahib, Zaid tidak pergi. Nah, jadi kalau litasbih itu makna yang disepakati oleh seluruh ahli nahwu. Kalau litahqiq itu adalah makna yang diklaim oleh ahli nahwu Kufah. Kalau yang ridon itu makna yang dianggap oleh Ibnu As-Sayyid dengan syarat khobarnya ka'anna berupa fi'il atau dhorof atau salah satu dari sifat isimnya. Sedangkan kalau bermakna ditakrib, hampir atau sebentar lagi, itu adalah pilihan Abul Husain Al-Ansari. Ini tambahan, ya, makna-makna tambahan untuk ka'anna. Bahkan Abu Ali Al-Farisi menambahkan ka'anna juga bisa mengandung arti dinafi, artinya tidak. Jadi tasbih, ditahqiq, ridon, ditakrib, dinafi. Nah, 5. Tapi rata-rata kalau muncul dalam contoh itu maknanya ditasbih, ya. Al-khamis laita litamanni wa huwa talabu ma la tam'a fihi aw ma fi usran. Adapun laita artinya ialah angan-angan, tamanni, yakni meminta sesuatu yang tidak bisa diharapkan terjadinya atau sulit
bisa diwujudkan. Jadi kalau nggak mungkin terjadi atau sulit terjadi terus kita mengharapkannya, namanya apa ini? Taman nih. Nah, walaitas syababa ya'udu yauman. Andai masa muda itu kembali satu hari saja. Nah, kalian kan tahu ya, masa muda seperti kalian kan seneng, seru, ya kan? Nah, kalian bisa loncat-loncat, tertawa bebas, ya, main-main sama teman, ya, bersenda gurau, pokoknya sampai lupa segalanya, ya, larut dalam keceriaan, kegembiraan, ya, pokoknya puas lah. Nah, kalau sudah tua, jenggotnya sudah berubah semua, itu cuma bisa mengenang masa lalu. Dulu saya itu begini. Andai masa muda itu kembali sehari saja, ya. Nah, tapi ya nggak bisa ya kalau di dunia. Nah, sudah berlalu masanya. Wa qaulul miskin, dan ucapan orang miskin, laitali malun fa khujja minhu. Kalau aku punya harta, aku pengen haji, ya, itu andai aku punya harta, aku bisa haji, ya. Ini adalah angan-angan orang miskin yang sulit terjadi, tapi masih memungkinkan, ya. Nah, dihajikan orang, nah, terdapat undangan gratis, ya. Paham ya? Nah, jadi kalau yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi itu taman nih, laita. As-sadis ala Allah litaraji wa huwa talabu ma yumkin fil mahbub. Allah mengandung makna tarji, yaitu mengharap sesuatu yang baik yang masih memungkinkan terjadinya, ya, artinya biasanya mudah-mudahan, semoga, ya. Nahu qouli ta'ala la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Semoga Allah Ta'ala yuhditsu amran ba'da dzalik. Nah, itu artinya yuhditsu ba'da dzalika amran. Nah, munculkan perkara yang baik setelah itu. Wal isfaq wa huwa al hadar min wuqu'il makruh, juga mengandung arti isfaq, yakni mewaspadai terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Al hadar min wuqu'il makruh, ya, jangan-jangan, nah, gitu ya. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti ucapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala'allaka bakhi'un nafsaka, ya, jangan-jangan engkau bisa membunuh dirimu sendiri karena sangat sedih, ya. Fala'allaka bakhi'un nafsak, ya, jangan-jangan engkau bisa membunuh dirimu sendiri karena sedih. Kaf dhamir isimnya la'alla, bakhi'un khabarnya. Nah, ini ada ralat ini. Wa qaulul miskin laitali malan. Nah, sahih. Fa khujja minhu. Nah, jazakum khair, ya. Laitali malan, karena khabarnya itu berbajur muqaddam, ya, li, berarti malan isimnya, ya. Nah, jazakum khair.
Jiralat ya. Wa qaulul miskin laita di malan fa akhudja minhu. Nah, selanjutnya la'alla litarji wa huwa talabu ma yumkinu fil mahbub. Nahwu qouli ta'ala la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Walil isfaq wa huwal hadar mibuqil makruh. Nahwu qouli ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsak. Qala al-Akhfash wa li ta'lil. Al-Akhfash berpendapat bahwasanya la'alla juga bisa mengandung arti li ta'lil. Ya. Yakni artinya agar. Afrigh amalaka la'allana nataghadda. Selesaikan pekerjaanmu agar kita bisa makan bersama ya. Nah. La'allana nataghadda li ta'lil ya. Nah, agar kita bisa makan bersama. Wa qauli ta'ala, contoh yang lain firman Allah Ta'ala la'allahu yatadzakkar, agar dia mau ingat. Ini juga li ta'lil menurut Al-Akhfash. Qala al-Kufiyun walil istifham. Ahli nahwu Kufah berpendapat la'alla juga bisa mengandung arti istifham. Nahwu qouli ta'ala wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau tahu apakah dia mau mensucikan dirinya? Itu istifham. La'allahu, apakah dia mau mensucikan dirinya? Nah. Wa uqail tujizu jar ismiha wa kasri lamiha al akhirah. Orang Uqail membolehkan isimnya la'alla itu dijarkan dan lam la'alla dikasrah, la'alli ya. Nah. Lam yang terakhir berarti lam yang kedua itu la'alli. Nah, jadi bisa menurut orang Uqail. Nah, kalau kita ambil contoh afri amalaka ya di aldina natakoda, nah, gitu. Atau la'alli zaidin qaim. Nah, asabi yang ketujuh asa bimakna la'alla wa syartu ismihi ayyakuna dhamiran. Ini yang ketujuh, ini dianggap saudaranya inna ialah asa menurut sebagian ahli nahwu ya. Nah, artinya sama dengan la'alla, semoga, mudah-mudahan ya. Syaratnya isimnya berupa dhamir. Nahwu fakultu asaha narun kaksin. Nah, asaha naru kaksin wa allaha. Nah, dhamir ha itu isimnya asa, nar khobarnya. Faidah dhaba Sibawai ila anna asa qad yaji'u fi'lan ya'malu amala kana. Sibawai berpendapat bahwasanya asa ini terkadang tampil sebagai fi'il yang beramal seperti kana. Itu merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Wa taratan yakunu harfan bimakna la'alla, tapi terkadang dipakai sebagai huruf yang bermakna la'alla.
ya'malu amala inna, yang beramal seperti inna. Nah, jadi kesimpulannya asa ini kalau dianggap sebagai saudaranya inna, maka dia itu statusnya sebagai huruf yang bermakna Allah. Tapi kalau dia tidak sebagai huruf, maka terkadang dia sebagai fi'il yang beramal seperti apa ini? Kana. Namun yang disepakati oleh kebanyakan ahli nahwu, asa ini termasuk kada wa akhwatuha, ya. Beramal seperti apa ini? Kana, ya, seperti yang saya kasih bawah itu. Kalau dianggap sebagai fi'il, maka asa itu ialah saudaranya apa? Kada. Tapi kalau dianggap sebagai huruf, maka maknanya ialah la'allah, beramal seperti inna. Taib. Itu sebabnya dalam sebagian besar kitab-kitab nahwu, asa enggak masuk dalam grup inna wa akhwatuha, ya. Nah, ini pendapat sebagian ahli nahwu saja. Atsamin la an-nafil jinsi. La an-nafil jinsi dianggap termasuk saudaranya inna. Nahwu la rajula qaim. Nah, ini menurut sebagian besar ahli nahwu dipisah pembahasannya. La an-nafiyah il jinsi sendiri, ya, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah, dhaba al-basriyun ila anna hadhil huruf yakni inna wa akhwatuha ta'malu fil ismi wal khabar. Ahli nahwu bahasa berpendapat bahwasanya huruf-huruf inna wa akhwatuha itu beramal pada isim dan khobar. Maksudnya isim yang dinasabkan, khobar yang dirafakkan, semuanya itu amilnya ialah inna wa akhwatuha. Ini pendapat ahli nahwu basrah. Wa dhahaba al-kufiyun ila annaha la amala laha fil khabar wa innama huwa baqin ala raf'ihi qabla dukhuli inna wa huwa khabarul mubtada. Ahli nahwu Kufah berpendapat bahwasanya inna wa akhwatuha tidak beramal pada khobar. Khobar itu tetap rafa sebelum inna masuk dan menjadi khobar mubtada, yakni khobarnya inna wa akhwatuha itu adalah khobar mubtada, jadi tetap rafa inna masuk ataupun tidak. Jadi inna hanya beramal pada isimnya, khobarnya itu adalah asli khobar milik mubtada yang direbut oleh inna sebagai isimnya, ya. Jadi kalau dikasih i'rab itu inna zaidan qaimun, zaidan isimnya inna, qaimun khobar. Tanya khobarnya siapa? Khobar mubtada kata ahli nahwu Kufah, ya. Inna masuk atau tidak, bacanya tetap qaimun, karena inna hanya beramal pada isimnya. Nah, tapi yang rajih pendapat ahli nahwu basrah dalam hal ini, ya, bacanya sama-sama inna zaidan qaimun, cuma kedudukan i'rabnya beda. Kalau ahli nahwu basrah, zaidan isimnya inna, qaimun khobarnya inna, berarti yang menasabkan isim dan merafakkan khobar itu ialah inna wa akhwatuha. Kalau ahli nahwu Kufah lain, yang menasabkan isimnya memang inna wa akhwatuha, tapi khobar yang rafa itu bukan punya inna, tapi itu ialah khobar mubtada. Kalau tanya mana mubtadanya, itu direbut oleh inna wa akhwatuha menjadi isimnya, ya. Nah, pokoknya ahli nahwu Kufah sama Basrah itu pengennya beda terus, ya. Nah, pengennya beda, pokoknya beda, ya. Akal-akali biar beda, ya. Nah, yang penting bacanya sama. Nah, itu seru-seruan saja. Barafikum, terserah kalian mau yang mana, yang penting bacanya inna zaidan qaimun. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.
untuk pembahasan berikutnya. Ini masih cukup panjang ya, tentang hukum-hukum yang terkait dengan inna wa akhwatuha ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.